Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kembali lagi dengan Bu Nisa di sini. Di kelas 9, bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Tapi untuk video kali ini kita akan bahas materi tentang perpangkatan terlebih dahulu ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu dapat membuat Ibu lebih mudah dalam menyampaikan materi yang akan Ibu ajarkan dan juga kalian dapat lebih mudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Amin. Jangan lupa untuk selalu meluruskan niat dalam belajar yaitu sebagai ibadah dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang non-muslim dapat menyesuaikan ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang masih kita miliki sampai saat ini. Senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan, juga tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Langsung saja ke materi pembahasannya. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Misal di sini Ibu punya suatu bilangan yaitu A pangkat N. A ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N itu adalah sebagai pangkat atau eksponen. A pangkat N ini dapat kita definisikan sebagai perkalian bilangan A berulang terus ya sebanyak N kali. Atau dapat kita tuliskan menjadi A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A terus ya. Ini sebanyak N kali. Kalau di sini bilangannya itu A pangkat 3, ya berarti kita kalikan A itu sebanyak 3 kali saja. Sudah? Dengan N bilangan bulat positif. Berikut ya, sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan untuk bilangan pokok atau basis yang sama di sini ada 3, yaitu yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Perhatikan ya, basisnya sama-sama A, lalu operasinya itu adalah perkalian, maka penyelesaiannya yaitu sama dengan basisnya tetap A. Nah, pangkatnya yang kita kerjakan yaitu dengan cara dijumlahkan M tambah N. Untuk sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikurang N. Perhatikan di sini, basisnya sama-sama A. Lalu operasinya pembagian, maka hasil sama dengan basisnya tetap A. Nah, hasil pangkatnya menjadi M dikurang N. Paham ya? Jadi kalau perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Tapi syaratnya itu basisnya harus sama. Kalau basisnya berbeda tidak bisa langsung caranya seperti ini. Atau dapat dituliskan untuk yang pembagian itu penulisannya ke bawah seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Sifat yang ketiga, kalau ada bilangan berpangkat A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya akan sama dengan A pangkat M kali N. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Sifat perpangkatan berikutnya untuk yang bilangan pokok atau basisnya berbeda. Coba perhatikan di sini ya. A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, di sini basisnya kan berbeda. Bilangan yang pertama basisnya A, bilangan yang kedua basisnya B. Tapi pangkatnya sama. Nah, ini dapat kita tuliskan menjadi sama dengan A dikali B, dikurung seperti ini ya, lalu dipangkatkan M.
Berikutnya untuk yang pembagian, A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, ini juga sama, basisnya itu berbeda, tapi pangkatnya sama. Jadi dapat kita tuliskan sama dengan A dibagi B dikurung lalu dipangkatkan M. Nah, untuk yang pembagian, untuk penulisan yang ke bawah juga sama ya caranya. A dibagi B-nya ini kita kurung, lalu dipangkatkan M. Nah, jangan lupa syaratnya A-nya itu tidak sama dengan 0. Sifat perpangkatan berikutnya yaitu pangkat tak sebenarnya. Sifat yang nomor 6 di sini ada A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A itu tidak sama dengan 0. Jadi, untuk setiap bilangan selain 0, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Oke, sifat yang nomor 6 cukup jelas ya. Sifat nomor 7, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi lihat di sini, kalau pangkatnya itu negatif, kita dapat membuat pangkatnya ini menjadi positif, yaitu dengan cara dipindahkan ke bagian bawah saja langsung ya. Mudahnya seperti itu. Atau dapat kita tuliskan menjadi sama dengan 1 per A, lalu dikurung pangkat N. Dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kenapa dapat dituliskan seperti ini? Karena 1 dipangkatkan N, itu kan hasilnya tetap 1. Jadi boleh penulisannya seperti ini. Lalu sifatnya nomor 8, A pangkat M per N. Nah, kalau ada bilangan berpangkat yang pangkatnya itu pecahan, berarti ini dapat kita ubah menjadi ke dalam bentuk akar ya. Sama dengan A pangkat M, nah akarnya itu adalah akar N. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Contoh soal. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan. Nah, coba perhatikan. Di sini contohnya masih cukup mudah nih. 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2. Nah, ini kan berarti bilangan yang dikalikan itu 2 atau bilangan pokoknya, atau nama lainnya apa tadi? Basis ya. Basisnya adalah 2. Dikalikan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka, bentuk perkalian ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 7. Berikutnya, negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Nah, yang dikalikan berulang adalah bilangan negatif 3. Oke, berarti basisnya adalah negatif 3 dan dikalikan sebanyak 4 kali. Maka dapat kita tulis perkalian ini sebagai negatif 3 pangkat 4. Lalu penulisannya seperti ini dikurung karena yang dikalikan sebanyak 4 kali yaitu bilangan negatif 3. Negatifnya pun ikut. Coba kita lihat perbedaannya dengan contoh yang ketiga. Negatif, lalu dikurung ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti di sini yang dikalikan secara berulang adalah bilangan 3-nya, sedangkan negatifnya tidak. Berarti ini dapat kita tuliskan menjadi negatif 3 pangkat 4, tapi tidak dikurung, karena negatifnya itu tidak dikalikan juga sebanyak 4 kali kan? Berbeda dengan yang contoh nomor 2. Negatif 3 penulisannya dikurung, karena bilangan yang dikalikan sebanyak 4 kali yaitu bilangan negatif 3. Sedangkan untuk contoh yang nomor 3, bilangan yang 4 kali adalah bilangan 3-nya saja, sedangkan negatifnya tidak dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, sekarang kebalikannya ya. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk bilangan biasa. 2 pangkat 7 ini kan berarti bilangan 2, kita kalikan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berikutnya, kalian dapat menghitung manual atau menghitung pakai kalkulator. 2 dikali 2 kan 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Dan seterusnya, sampai hasilnya itu ketemu 2 pangkat 7 yaitu sama dengan 128. Berikutnya untuk negatif 3 pangkat 4 ini berarti sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Nah, ini juga dapat kalian hitung manual atau hitung pakai kalkulator ya, boleh. Negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya berapa?
Negatif kalau dikalikan dengan bilangan negatif kan hasilnya jadi positif ya. Positif 3 kali 3 yaitu 9. Oke, sudah. Nah, berikutnya positif 9 kalau kita kali dengan negatif 3 hasilnya menjadi negatif. 9 kali 3 itu 27. Sudah ya. Nah, berikutnya satu lagi. Negatif 27, kalau kita kali negatif 3, hasilnya akan menjadi positif. 27 dikali 3 itu hasilnya 81. Maka hasil dari negatif 3 pangkat 4 sama dengan 81, positif. Berikutnya, negatif 3 pangkat 4, atau biasanya ditulis tanpa kurung seperti ini. Negatif 3 pangkat 4. Nah, ini pun artinya sama ya. Berarti tanda negatifnya ini tidak dikalikan sebanyak 4 kali. Yang kita kalikan sebanyak 4 kali yaitu bilangan 3-nya saja. 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 81. Nah, karena tadi masih ada tanda negatif di depannya, maka hasilnya menjadi sama dengan negatif 81. Sudah cukup jelas ya terlihat perbedaannya antara penulisan yang di contoh nomor 2 dengan yang di contoh nomor 3. Hasilnya pun juga berbeda. Yang di contoh nomor 2 hasilnya itu positif, sedangkan yang di contoh nomor 3 hasilnya menjadi negatif. Sifat yang pertama, ini yang A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Basisnya itu sama-sama 3. Kalau kita langsung pakai rumus, berarti kan hasilnya itu sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3. Jadi sama dengan 3 pangkat 5. Nah, untuk penjabarannya seperti ini. 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3. Dikalikan dengan 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. Jadi bilangan ini, kalau kita ubah menjadi ke dalam bentuk perpangkatan, akan sama dengan 3 pangkat 5. Karena bilangan 3 ini kita kalikan sebanyak 5 kali. Untuk contoh yang berikutnya pun caranya sama ya. Berikutnya sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Atau yang tulisannya ke bawah seperti ini pembagiannya. Oke, kalau kita langsung gunakan rumus yang di atas ini, berarti untuk contoh yang pertama itu, negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3, hasilnya akan menjadi sama dengan negatif 2 pangkat 6 dikurang 3. Ya, hasilnya akan menjadi sama dengan negatif 2 pangkat 3. 6 dikurang 3 itu kan hasilnya 3. Lalu ini untuk bentuk penjabarannya, negatif 2 pangkat 6 itu kan berarti negatif 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Dan negatif 2 pangkat 3 itu berarti bilangan negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, sebelumnya kan sudah pernah kalian pelajari ya, untuk pembagian bilangan yang sama, itu boleh kita coret saja seperti ini. Oke, sudah kita coret 1, lalu kita coret 2, kita coret lagi 3. Berarti yang tersisa ini tinggal berapa? Negatif 2-nya hanya tinggal 3. Atau dapat kita tuliskan menjadi negatif 2 pangkat 3. Sifat yang ketiga, A pangkat M lalu dikurung pangkat N, ini hasil sama dengan A pangkat M kali N. Nah, di sini contohnya yaitu 4 pangkat 2 lalu dikurung dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti kalau berdasarkan rumus, ini hasil akan sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3. Ini sama dengan 4 pangkat 6. Nah, kalau bentuk penjabarannya, 4 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 3. Ini kan berarti bilangannya 4 pangkat 2, kita kalikan sebanyak 3 kali ya, seperti ini. Lalu dari masing-masing bilangan berpangkat ini, 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4. Jadi dapat kita peroleh di sini bilangannya 4 kali 4 dikali 4 kali 4 dikali 4 kali 4. Atau sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Jadi ini merupakan perkalian berulang dari bilangan 4, dan perkalian itu berulang sebanyak 6 kali. Sampai sini sudah cukup jelas ya. Berikutnya,
Sifat keempat yang A pangkat M dikali B pangkat M akan sama dengan A kali B dikurung lalu dipangkatkan dengan M. Mari kita lihat contohnya. 2 dikali 3 ini dikurung, kemudian dipangkatkan dengan 3. Kalau kita langsung gunakan rumus atau sifat yang di atas, itu berarti persamaan ini akan sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk penjabarannya sendiri, 2 dikali 3 pangkat 3 itu berarti dapat kita uraikan menjadi 2 dikali 3 ini kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, berarti kan dari masing-masing bilangan itu, bilangan 2 ada 3 kali ya. Lalu yang bilangan 3 pun dikalikannya sebanyak 3 kali. Nah, maka dapat kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sifat yang kelima, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A dibagi B pangkat M. Atau penulisan yang ke bawah seperti ini sama saja. Langsung kita lihat contohnya. 2 dibagi 3 pangkat 3. Ini kalau kita gunakan sifat yang di atas tadi berarti langsung akan menjadi sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Seperti ini ya. Atau kalau mau kita uraikan terlebih dahulu, 2/3 pangkat 3 itu kan artinya 2/3 kita kalikan sebanyak 3 kali. Kali 2/3 kali 2/3 lagi. Atau sama dengan, ini di bagian pembilang, 2 kali 2 kali 2, dan yang di bagian penyebut adalah 3 dikali 3 kali 3. Maka dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, yang dicontohkan di sini tidak langsung menggunakan sifat 6 yang dituliskan di atas, tapi dengan menggunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, ini kan dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 5 dikurang 5. 5 dikurang 5 itu hasilnya 0. Nah, atau 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, ini kan hasil akan sama dengan 1 ya. Maka dapat kita simpulkan 2 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, begitupun yang lainnya. Untuk contoh yang kedua, ini berarti sama saja dengan kesimpulannya itu 4 pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya lagi, negatif 3 pangkat 0 hasilnya akan sama dengan 1. Dan yang terakhir, negatif 2 pangkat 0 hasilnya akan sama dengan 1. Intinya, semua bilangan selain 0, kalau kita pangkatkan 0 itu hasilnya akan sama dengan 1. Sifat yang ketujuh, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau sama dengan 1 per A dikurung lalu pangkat N, dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, mari kita lihat contohnya di sini ya. 1 per 2 itu kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Lalu di penjelasannya di kolom yang kedua ini, 1 per 2 sama dengan 1 dibagi 2. Atau 1 itu kan dapat kita tuliskan sebagai 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1. Nah, untuk pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, hasilnya bagaimana? Ya, betul. 2, lalu pangkatnya tinggal kita kurangkan. 0 dikurang 1. Menjadi sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 1 itu kan hasil negatif 1. Oke, maka kesimpulannya di sini 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Cukup jelas ya? Begitupun untuk contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Atau, kalau kita langsung gunakan sifat, sebenarnya mudahnya seperti ini ya. 1 per 4, ini 4-nya kalau kita ubah menjadi ke dalam bentuk bilangan pokok yang lebih sederhana, akan menjadi 2 pangkat 2. Nah, ini sama dengan bilangan pokoknya adalah 2 ya. 2, kita pindah ke atas, tidak di bagian penyebut lagi, lalu pangkatnya kita ubah jadi negatif. Sudah selesai seperti itu.
Begitupun contoh yang ketiga, ini sama dengan bilangan pokoknya adalah 2, lalu pangkatnya kita ubah jadi negatif. Seperti ini ya. Sekian untuk materi pada video kali ini. Semoga kalian mudah untuk memahaminya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.